Timnas Cina sudah menginjakan kaki di tanah Indonesia dan bersiap untuk bertanding hidup mati dengan Timnas Indonesia demi ambisi lolos ke gelaran Piala Dunia yang akan berlangsung tahun 2026 mendatang. Skuad anak asuh Branko Ivankovic ini tiba pada Senin malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Terlihat kedatangan dari Timnas Cina ini disambut langsung oleh beberapa supporter fanatiknya yang ada di Indonesia. Supporter Cina pun berharap tim kebanggaannya bisa untuk mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri. Selain dari sambutan warganya yang ada di Indonesia, media-media Indonesia pun begitu antusias berbondong-bondong mendokumentasikan dan berebut untuk melakukan wawancara dengan skuad tirai bambu tersebut. Dengan rasa optimisme tinggi dan keyakinannya, pelatih Cina pun sesumbar akan bisa mengalahkan Indonesia di hadapan suporternya sendiri. Saya selalu optimistis bisa menang. Baik melawan Indonesia maupun tim manapun, kami akan berjuang keras untuk menang, ucap Branko Ivankovic dalam wawancaranya. Hal ini jelas merupakan sinyal bahaya bagi Indonesia, dikarenakan pada pertandingan sebelumnya ketika Cina terlebih dahulu menjamu Indonesia di Qingdao Youth Stadium, Indonesia menelan pil pahit kalah 2-1 di hadapan supporter tirai bambu tersebut. Maka dari itu pelatih Indonesia Patrick Kluivert bersama PSSI menatap serius laga kali ini, dan berkomitmen untuk membalas kekalahan yang terjadi sebelumnya. Meskipun Indonesia di atas angin bisa memenangkan pertandingan, namun ada beberapa faktor yang bisa mempersulit misi tersebut dapat terrealisasi. Salah satunya yaitu akan hadirnya warga Cina yang akan mendukung langsung ke stadion dengan jumlah yang cukup banyak. Diprediksi sekitar 2.800 supporter Cina akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Hal tersebut jelas sedikitnya akan menambah suntikan semangat bagi Cina. Tak ayal skuad Cina akan berusaha keras menghindari kekalahan di hadapan supporternya yang hadir langsung di stadion. Sementara itu di sisi Timnas Indonesia saat ini, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya terdapat 5 pemain penting yang dipastikan absen kala menjamu Timnas Cina. Kelima pemain yang absen tersebut yaitu Ragnar Oratmangun yang dikonfirmasi tidak bisa tampil dikarenakan belum sembuh dari cedera. Marcelino Ferdinand yang mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya. Sama seperti Marcelino, penjaga gawang utama Timnas Indonesia Martin Pas pun harus absen karena akumulasi kartu. Lalu Eliano Reinders yang tidak bisa tampil dengan alasan keluarga, menemani istrinya yang akan melahirkan. Dan nama terakhir yaitu Sandy Walsh yang sedang fokus dalam pemulihan cederanya. Meskipun hukuman akumulasi dan badai cedera begitu dahsyat menghantam skuad Garuda, Patrick Kluivert tidak akan pusing untuk mengolah pemain, dikarenakan Indonesia sendiri memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Terdapat pula pemain-pemain baru yang dipanggil guna menggantikan posisi dari pemain yang absen tidak bisa memperkuat tim. Nama pertama yaitu kehadirannya seorang Bakam Putra Nugraha, pemain muda asal Persib Bandung yang sukses mengantarkan timnya menjuarai BRI Liga 1 ini disinyalir akan mencoba membuktikan diri bahwa dirinya layak bisa menembus ke skuad inti Indonesia. Kemudian ada nama pemain yang sudah malang melintang, Patrick Kluivert memanggil nama Stefano Lillipali ke dalam skuad, meskipun usianya sudah tak lagi muda, namun pengalamannya tentu sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Halo Garuda fans, saya sudah di sini, di Sanur, siap untuk TC di Bali. Kemudian dua nama kembar yaitu Yakin dan Yance Sayuri yang dipanggil kembali masuk skuad Indonesia. Kedua pemain ini pun sebelumnya tidak dipanggil Timnas Indonesia, akan tetapi berkat penampilan cemerlang di klub yang dia bela, kedua pemain ini pun akhirnya dipanggil kembali membuktikan diri untuk bersaing dengan pemain lainnya. Dan dua nama terakhir yaitu Asnawi Mangkualam Bahar dan penjaga gawang Reza Arya Pratama. Asnawi posisinya beberapa waktu yang lalu tergeser oleh nama-nama hebat lain di posisi bek kanan pertahanan Timnas, dikarenakan di posisi tersebut Indonesia memiliki pemain jempolan yaitu Sandy Walsh dan Kevin Dix. Sementara Reza Arya Pratama digadang-gadang menjadi pelapis untuk menggantikan Martin Pas dan Emil Audero ketika kedua nama tersebut berhalangan untuk tampil. Mari kita saksikan bersama pertandingan ini. Menurut kalian apakah Timnas kebanggaan kita akan bisa menghancurkan Timnas Cina di kandang sendiri? Silakan bisa ditulis di kolom komentar prediksi skor antara Indonesia melawan Cina ini. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih telah menyimak, sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.